3941. Pemilik dengan hati-hati memeriksa informasi di 2 slip batu giok, mengangguk, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Yuan Ruide menanggapi, ini hanya urusan kecil untuk dilakukan bawahan yang rendah hati. Pemiliknya bermain dengan batu giok dan bertanya, di mana pemilik asli toko ini sekarang, apakah tidak ada yang menderita? Yuan Ruide berkata sambil tersenyum, bawahan ini yang sederhana membeli tokonya dengan harga 20% lebih tinggi dari harga pasar. Uang itu cukup baginya untuk membeli toko lain di tempat lain dan ada lebih dari cukup. Dia terlalu senang, bagaimana dia bisa menderita? Itu bagus, Nyonya Lan mengangguk puas. Yuan Ruide membungkuk dan berkata, apakah ada perintah lain dari Nyonya? Jika tidak, saya akan pergi dulu dan kembali ke pekerjaan saya. Apakah kamu ingin istirahat malam sebelum pergi? Nyonya sangat baik dan rendah hati, tetapi saya telah beristirahat di sini selama beberapa hari, jadi lebih penting untuk kembali sesegera mungkin. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, Lao Bai, berikan. Pemilik berbicara sambil memberikan isyarat. Baiki keluar sebagai tanggapan, dengan senyum di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, tolong. Saya undur diri. Yuan Ruide memberi hormat dan melangkah pergi. Setelah Yuan Ruide pergi, Nyonya pemilik menoleh untuk melihat sekeliling, mengangguk dan berkata, tempatnya tidak buruk. Baiki mencondongkan tubuh dan berkata, Nyonya, apakah kita akan membuka toko di sini di masa depan? Tidak bisakah? Pemiliknya menjawab dengan santai sambil berjalan-jalan. Mata Baiki bersinar dengan cahaya keemasan, dia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tidak bisa, selama Nyonya ada di sini, tidak masalah di mana kita berada. Pemilik mencibir, jangan pikir saya tidak tahu, kalian sudah lama bosan tinggal di luar, dan kalian sudah tidak sabar untuk datang ke kota yang sibuk ini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Saya katakan, kalian bisa bermain, tetapi jangan membuatku kesulitan, dan jangan tunda untuk melakukan sesuatu, atau jika tidak, kamu tidak akan terlihat bagus. Sama sekali tidak. Baiki bersumpah untuk berjanji, lalu menoleh untuk mengedipkan mata pada juru masak dan kasir, dengan ekspresi gembira. Ada debu. Pemilik menyeka sandaran tangan kursi, melihat jari-jarinya, dan menyekanya pada pakaian Baiki. Dia melingkari tangan kecilnya, besok, saya akan menemukan seseorang untuk menggantikan semua barang di sini. Ya, Baiki menjawab dengan hormat. Pemilik mengulurkan tangannya untuk menutupi bibir merahnya dan menguap, aku lelah, ayo istirahat dulu, kamu juga dapat menemukan tempat untuk beristirahat, dan pekerjaan akan dimulai besok. Nyonya, tolong berhati-hati. Baiki, juru masak dan akuntan berbaris, masing-masing memberi hormat, Yang Kai tertegun sejenak, dan dengan cepat bergabung dengan antrian. Pemilik menyipitkan mata pada mereka, dengan tampilan yang biasa dilihat melalui jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal untuk waktu yang lama. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan menuju ruang dalam, dan suaranya melayang, Yang Kai, kamu ikut denganku. Baiki dan yang lainnya segera menunjukkan simpati kepada Yang Kai. Yang Kai juga sedikit terdiam. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat seperti apa pasar bintang itu. Siapa yang mengira bahwa pemilik baru saja membuang rencananya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa melihat Baiki dan yang lainnya dengan iri dan berjalan mengikuti pemilik. Sambil menghela nafas, dia berjalan menuju halaman dalam, mengikutinya ke ruangan, dan mengetuk pintu. Masuk. Suara wanita itu keluar. Yang Kai mendorong pintu dan masuk, hanya untuk melihat bahwa di ruang samping, kedua pelayan sedang sibuk merapikan tempat tidur dan selimut untuk pemilik. Yang membuat Yang Kai tercengang adalah bahwa semua benda yang dia lihat di kamar dalam kapal semua dipindahkan ke sini. Nyonya, apakah ada yang salah? Yang Kai bertanya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia rukun dengan nyonya pemilik, dan wanita ini tidak pernah mengganggunya lagi. Pemiliknya duduk di sana, mengangkat kepalanya dan berkata, apakah Anda memiliki artefak yang dapat menyembunyikan tubuh dan aura Anda? Bagaimana Anda bisa menanyakan ini? Yang Kai tampak bingung, tetapi masalah ini tidak dapat disembunyikan darinya, terutama di Istana Ilahi Gagak Emas pada waktu itu, pemilik telah menemukan jejaknya, dan itu wajar untuk memiliki kesimpulan ini, dan mengangguk untuk mengakuinya. Aku akan melihatnya. Pemiliknya mengulurkan tangannya. Yang Kai mengorbankan jubah tanpa bayangan dan menyerahkannya. Pemilik mengambilnya, berkata dengan setengah tersenyum, apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya kepadamu? Yang Kai tertawa, tidak. Apakah benda ini masih ada di matamu? Itu tidak mungkin untuk dikatakan. Pemilik berkata sambil melihat ke bawah, mendesak kekuatan untuk mengalir ke dalamnya dari waktu ke waktu untuk memeriksa dengan cermat.
Setelah beberapa saat, pemilik mengangguk dengan lembut, bagus, penyelidikan di bawah Open Heaven kelas menengah harus benar-benar diisolasi, bahkan jika itu adalah Open Heaven kelas menengah, jika tidak menyelidiki dengan hati-hati, mungkin tidak menyadarinya. Yang Kai mengacungkannya. Hasil penyelidikan ini persis sama dengan apa yang dikatakan Du Feng di awal. Itu tidak melalui pemurnian, dan hanya setelah beberapa penyelidikan sampai pada kesimpulan ini. Kamu benar-benar cukup berani, kamu berani melakukan kesalahan di Istana Ilahi Gagak Emas dengan mengandalkan benda ini. Pemilik menatapnya dengan setengah tersenyum. Yang Kai menghela nafas, pada saat itu, saya terpaksa tidak berdaya, dan saya tidak menginginkannya. Yang Kai terjebak di lorong itu tanpa alasan, dan semua yang dia melakukannya secara naluriah, bahkan mayat Golden Crow diambil secara kebetulan. Kamu percaya padaku atau tidak? Nyonya Lan tiba-tiba bertanya. Hah? Yang Kai menatapnya dengan curiga, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, membuatnya tidak yakin bagaimana menjawabnya. Nyonya pemilik bermain dengan benang tanpa bayangan dan berkata, percayalah, biarkan benda ini bersamaku sebentar, dan aku mengembalikan kepadamu setelah beberapa saat. Apa yang diinginkan wanita ini? Meskipun jubah tanpa bayangan terlihat bagus, seharusnya tidak membuatnya merasa serakah, kan? Bagaimanapun, dia telah melihat melalui kekuatan tersembunyi dari jubah tanpa bayangan secara sekilas. Setelah mengenal untuk waktu yang lama, pemilik bukanlah tipe orang yang akan mengambil sesuatu dengan paksa. Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, bolehkah saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan benda itu? Kamu akan tahu jika saatnya tiba. Saat berbicara, terlepas dari apakah Yang Kai setuju atau tidak, dia menyingkirkan jubah tanpa bayangan, dan tidak memberinya kesempatan untuk kembali. Yang Kai sakit kepala. Kekuatannya terlalu rendah sekarang, dan jubah tanpa bayangan jelas merupakan artefak yang paling berguna baginya. Jika ini benar-benar dicuri oleh nyonya pemilik, dia tidak tahu harus menangis di mana, tetapi Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia hanya bisa menahan hidungnya dan mengakui bahwa dia masih berutang lebih dari 10 juta pil Open Heaven, jadi pemilik memiliki hak untuk menagih hutangnya. Benda ini untukmu. Saat pemilik berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan mendorongnya ke depan Yang Kai. Apa ini? Yang Kai menatapnya dengan bingung. Buka dan lihatlah sendiri, kamu akan tahu. Nyonya Lan berkata begitu, dan Yang Kai tidak ingin bertanya lagi. Dia perlahan mengambilnya, kotak itu tidak berat atau besar dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mengangkat tutupnya, pemandangan yang tercetak di mata Yang Kai membuatnya sedikit terkejut. Di dalam kotak itu ada topeng, seperti manusia hidup, seolah-olah itu adalah kulit manusia, dan itu agak terlalu halus. Menjangkau untuk mengambil topeng, tidak terasa berat sama sekali, topeng itu sangat tipis dan ringan setipis sayap jangkrik. Meskipun Yang Kai baru pertama kali melihatnya, dia bukanlah seorang pendatang baru, dan dia memikirkan beberapa spekulasi samar tentang kegunaan topeng ini. 7 wajah. Pemilik melipat tangannya di dagunya dan menatapnya sambil tersenyum, harta karun ini disebut 7 wajah, yang berarti ia dapat mengubah 7 wajah yang berbeda, dan yang lebih langka lagi adalah tidak hanya merubah aura, suara bahkan tubuh bisa diubah, bisa dikatakan misterius, itu adalah artefak yang saya dapatkan sejak lama. Mata Yang Kai berbinar, dia sudah memiliki artefak semacam itu sejak lama, mirip dengan topeng, tetapi benda itu hanya dapat mengubah penampilan, dan mudah untuk mengungkapkan kekurangannya, jadi Yang Kai hanya pernah menggunakannya beberapa kali. Tetapi artefak 7 wajah ini bahkan dapat mengubah aura, suara, dan bahkan tubuh mereka, yang agak luar biasa. Dengan kata lain, benda ini benar-benar dapat mengubah seseorang menjadi orang lain sepenuhnya. Harta ini memiliki kekurangan yang sama dengan milikmu. Itu tidak bisa menyembunyikannya dari mata orang-orang yang terlalu kuat. Jika pihak lain memiliki indera spiritual yang cukup kuat, mereka dapat melihat penyamaranmu, tetapi masih tidak ada masalah untuk membodohi mata Open Heaven peringkat rendah. Yang Kai menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya, Nyonya, Anda. Ambillah, kekuatanmu terlalu rendah sekarang, dan kamu benar-benar membutuhkan perlindungan eksternal. Betapa memalukannya ini. Yang Kai tersenyum dan berkata begitu, tetapi dia enggan untuk meletakkannya. Sadoles Shed, jubah tanpa bayangan, miliknya cukup untuk menjaga keselamatannya sampai batas tertentu. Jika dilengkapi dengan 7 wajah ini, banyak hal yang bisa terjadi. Setelah diam sejenak, meskipun di dalam hatinya dia ingin mengambil 7 wajah dan dengan cepat memperbaikinya untuk mengetahui keajaibannya, tetapi Yang Kai masih berkata, benda ini terlalu berharga, Nyonya, apakah kamu akan menyerahkan benda ini tanpa imbalan? Nyonya Lan menatapnya sambil tersenyum, 5 juta. Yang Kai tertegun dan menoleh untuk menatapnya, apa maksudmu?
Bagaimana aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Pemilik berkata, saya bisa meminjamkan 5 juta Open Heaven Pill kepadamu sebelum kamu dipromosikan ke alam Open Heaven. Yang Kai sangat marah, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak menjalankan toko hitam. Yang Kai tidak sabar untuk menamparkan artefak 7 wajah itu ke wajahnya yang cantik. Dari awal pemilik berniat meminjamkan 5 juta pil kepadanya sebelum mencapai tahap Open Heaven. Tidak heran dia terus tersenyum pada dirinya sendiri, jadi sebenarnya dia menunggu momen ini. Saya sangat tersentuh sekarang sehingga saya benar-benar buta, Yang Kai mengutuk dalam hati. Pemilik berkata, terserah kamu mau meminjamnya atau tidak. Yang Kai dengan marah meletakkan kotak di depannya, berbalik dan pergi. Pemiliknya melihat ke punggungnya, menopang pipinya dengan satu tangan, dan tersenyum. Setelah 3 napas, Yang Kai bergegas masuk lagi, mengambil kembali kotak itu, memelototi pemilik dengan ganas, dan pergi lagi. Pemilik berteriak dari belakang, 16,2 juta. Yang Kai tersandung, dan mulutnya penuh dengan kepahitan. Tidak lama setelah dia datang keluar alam semesta, dia berhutang begitu banyak uang kepada orang lain, dan dia tidak tahu kapan dia akan bisa melunasinya. Sekedar mengingatkan, 16,2 juta adalah total hutang Yang Kai kepada pemilik penginapan pertama, 10 juta untuk hancurnya penginapan, 5 juta untuk artefak 7 wajah, dan 1,2 juta untuk membuat tanda di kuil Qiankun. Tawa tak terkendali dari pemilik datang dari belakang, seolah-olah dia sangat bahagia. Dengan wajah penuh kepahitan, Yang Kai menemukan kamar di halaman lain, mendorong pintu dan masuk. Perabotan di kamar cukup bagus, dan fasilitas hidup semua tersedia. Duduk di samping tempat tidur, Yang Kai menekan amarah di hatinya dan menatap kotak itu. Meskipun 5 juta memang mahal, dan 7 wajah ini pasti tidak akan lebih menguntungkannya daripada jubah tanpa bayangan, tetapi sekali lagi, tidak peduli seberapa kecil benangnya, jika digunakan pada waktu dan tempat yang tepat, itu tidak dapat diukur dengan uang, jadi bahkan jika pemilik memiliki hati yang hitam seperti karbon, Yang Kai hanya dapat menggigit peluru dan meminjam uang darinya. 3942. Setelah menutup pintu, Yang Kai mengeluarkan 7 wajah dari kotak, dan dengan hati-hati meletakkannya di wajah menghadap cermin dengan cahaya lilin yang redup. Terasa seperti tidak ada apa-apa, dan tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan setelah menempelkannya di wajah penampilannya tidak banyak berubah, bagaimanapun juga, itu belum disempurnakan. Yang Kai berbalik ke tempat tidur, duduk bersila, dengan tenang berkonsentrasi, dan diam-diam mendesak kekuatan untuk memperbaiki. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang sedang memperbaiki 7 wajah, tiba-tiba mendengar langkah kaki berjalan menuju ke arahnya, kemudian pintu didorong terbuka, dan Baiki menyelidiki dan berkata, "Nak, mulai bekerja, datang ke aula depan." Yang Kai menjawab, kemudian dengan hati-hati melepas dan menyingkirkan 7 wajah, dan berjalan keluar. Setelah beberapa hari pemurnian, 7 wajah belum sepenuhnya disempurnakan, dan itu tidak dapat memainkan efeknya untuk saat ini, tetapi ini juga sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Secara komparatif, Yang Kai lebih ingin mengetahui apa yang diinginkan pemilik sehingga dia bersikeras untuk datang ke pasar bintang ini. Secara logis, setelah penginapan pertamanya dihancurkan, seharusnya penginapan dibangun kembali di situs lama. Tapi bukan ini yang perlu dia pedulikan, sekarang dia adalah salah satu anggota di penginapan pertama dan dia hanya perlu mengikuti instruksi pemilik dalam segala hal. Ketika Yang Kai tiba di aula depan, dia menemukan bahwa orang-orang di penginapan pertama sudah berkumpul, dan dia adalah orang yang terakhir datang. Yang Kai dengan cepat berdiri di sebelah Baiki dan meliriknya sedikit. Fasilitas di aula depan tampaknya telah diubah, meja, kursi dan bangku semuanya cerah dan baru, seharusnya sudah diganti dalam beberapa hari terakhir. Setelah dia berdiri, pemilik memberikan ceramah, tetapi itu tidak ada yang istimewa, pemilik hanya mengatakan bahwa penginapan pertama dihancurkan, dan semua orang harus menetap di sini di masa depan. Meskipun itu adalah tempat yang berbeda, apa yang harus dilakukan tidak itu sama, saya berharap semua orang akan bekerja keras dan bekerja sama. Kerumunan secara alami mematuhinya. Kemudian pemilik meminta Yang Kai dan Baiki untuk menggantung tanda penginapan pertama. Yang Kai sedikit terdiam, penginapan pertama begitu besar, tetapi saat itu dibuka, bahkan tidak banyak orang-orang yang datang untuk memberi selamat. Tapi sekali lagi, itu mungkin karena pemilik tidak mengundang siapapun. Lagi pula, baru beberapa hari sejak mereka datang ke sini, dan Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkan ini. Terlebih lagi, selama tanda penginapan pertama tergantung di sana, dia tidak perlu khawatir tentang tidak ada bisnis di sini. Ribuan tahun dari mulut ke mulut bukan hanya pembicaraan biasa, ini adalah kota bintang, tempat orang berkumpul, dan berita berlalu dengan cepat.
Seperti selama ada yang ingin menanyakan tentang berita tersembunyi, mereka pasti akan datang ke penginapan pertama. Segera setelah tanda itu digantung, ada seorang pria paruh baya dengan tubuh kurus, bermata kecil dan berkepala bulat, yang terlihat sedikit buruk, menyelinap masuk. Tampaknya masih tidak percaya bahwa penginapan pertama ada di kota yang sibuk ini. Setelah masuk, dia melihat ke kiri dan ke kanan, sepertinya dia ingin memastikan kebenaran tentang keberadaan penginapan pertama di sini, sampai pemilik menunjukkan sedikit aura Open Heaven kelas 6, barulah orang ini akhirnya percaya. Orang itu meminta ruang rahasia dan mengobrol dengan pemilik, entah apa yang dipikirkan oleh pemilik, hanya saja nyonya pemilik membawa Baiki dan Yang Kai masuk ke ruang rahasia bersama orang itu. Orang itu datang untuk menanyakan tentang berita, dan pertanyaannya tidak terlalu rahasia. Orang itu menanyakan keberadaan seorang jenius dan sebuah artefak, dan pemilik memberitahu informasi itu. Cek cek cek, Yang Kai mendecakkan lidahnya pelan. Yang Kai merasa kagum, tidak tahu berapa banyak hadiah yang ditinggalkan oleh orang itu, tetapi tampaknya tidak akan terlalu kecil, hanya menjual berita dapat menghasilkan uang. Penginapan pertama benar-benar membuat iri. Setelah mengirim tamu itu pergi, pemilik memberi Baiki dan Yang Kai slip batu giok, dengan ringan membuka bibirnya dan berkata, "Mari kita lihat." Saat dia berbicara, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Yang Kai mengambilnya dengan curiga, menyapu indera spiritualnya, dan menemukan bahwa informasi yang dicatat dalam slip batu giok ini sangat aneh, sepertinya berisi nama toko, kemudian ada lokasi toko, dan nama penjaga toko. Memikirkannya, sepertinya itu slip giok yang diberikan Yuan Ruide kepada pemilik beberapa hari yang lalu. Bingung, Yang Kai memandang pemilik dan berkata, "Siapa orang-orang ini?" Pemilik menatapnya dan berkata, "Seperti Anda, mereka semua berutang uang kepada kami." Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang yang berani berutang uang kepada penginapan pertama? Dan bukankah bisnis pertama-pertama adalah intelijen? Bisnis ini selalu dibayar tunai, bagaimana mungkin ada orang yang masih berutang? Baiki yang duduk di samping tiba-tiba menendangnya. Yang Kai menoleh dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Sudut mulut Baiki berkedut, dan dia hanya tertawa datar. Pemilik berkata dengan marah, "Penghancuran penginapan pertama ada hubungannya dengan pemilik di belakang mereka, orang-orang itu bahkan tidak ingin melarikan diri." Yang Kai tertegun sejenak, dan dengan cepat bereaksi, "Maksudmu pendukung toko-toko ini adalah kekuatan yang menyerang di penginapan pertama sebelumnya?" "Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna." Yang Kai mengerutkan kening, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tagih." Nyonya Lan mengetukkan jarinya di atas meja dan berkata kata demi kata, 10 juta untuk setiap keluarga, bawa kembali uangku." Kepala Yang Kai tiba-tiba agak besar. Alasan mengapa dia berutang 10 juta kepada pemilik karena penghancuran penginapan pertama ada hubungannya dengan dia, tidak terlalu berlebihan untuk meminta 10 juta per keluarga, tetapi sekali lagi, dia hanyalah kaisar senior realem, dan kekuatan orang-orang yang menyerang di penginapan pertama sebelumnya adalah kekuatan kelas 1 atau kekuatan kelas 2 dengan Open Heaven peringkat menengah yang bertanggung jawab. Sebuah pion seperti dia berlari untuk menagih. Apakah itu masuk akal? Tampaknya melihat kekhawatiran Yang Kai, pemilik berkata, "Itu benar dan tepat untuk melunasi hutang, kita semua memiliki alasan dalam hal ini, jika mereka bersedia memberikannya. Itu selesai, jika mereka tidak bersedia, nyonya ini tidak keberatan untuk pergi ke altar utama mereka." Yang Kai berkata dengan sakit gigi, "Nyonya, jika saya ingat dengan benar, masih ada beberapa orang dari Cave Heaven yang membuat masalah di penginapan pertama, orang-orang itu." Pemilik berkata, "Saya akan mengurus keluarga itu sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang mereka, dan kamu yang melakukan sisanya." Matanya menyapu, "Masalah ini terkait dengan nama saya di penginapan pertama, tetapi 10 juta itu jangan sampai mengacaukannya." "Nyonya, jangan khawatir, pelayan kecil ini akan menyelesaikan tugas dengan sukses, dan tidak mempermalukan nyonya." Baiki mengatakannya dengan suara nyaring. Yang Kai tidak bisa mengatakan apapun. Pemilik menatap Yang Kai dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Ini memaksa dirinya untuk mengekspresikan pendiriannya. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik, saya belum pernah melakukannya sebelumnya, saya tidak terbiasa dengan itu." Pemilik berkata, "Bukankah kamu berutang 16,2 juta padaku? Nah, jika kamu berhasil menagih, 0,5% akan menjadi milikmu." "Benarkah?" Mata Yang Kai berbinar, 0,5% terdengar tidak terlalu banyak, tetapi jika dia bisa menagih, dia akan mendapatkan 500.000, ada sekitar 20 keluarga yang tercatat di slip giok yang diberikan nyonya pemilik. Jika semuanya bersedia membayar, maka dia akan mendapatkan 10 juta. Sungguh,
Bos wanita itu mengangguk. Yang Kai mengepalkan tinjunya dengan keras. Jangan khawatir, Nyonya, Anda harus membayar kembali tagihan jika Anda mati. Pemiliknya mengangguk puas dan melambai, pergilah. Yang Kai dan Baiki berbalik bersama, keduanya penuh dengan semangat, meskipun ada ribuan orang yang akan mereka tuju. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Baiki bertanya, kapan kamu menambahkan 5 juta lagi? Bukankah 11,2 juta? 10 juta awalnya berutang, dan 1,2 juta adalah biaya tanda kuil Qiankun. Angka ini dia ingat dengan jelas, dan angka 5 juta yang tiba-tiba membuat Baiki sedikit bingung. Yang Kai berkata kepadanya, Bai tua, saya pikir kita masih harus mencari cara untuk mendapatkan tagihan terlebih dahulu. Pemilik memanggilnya untuk meminjamkannya 7 wajah sebelumnya, tetapi Yang Kai merasa bahwa masalah ini lebih baik tidak diketahui oleh semua orang. Baiki berkata, kamu tidak mengatakan bahwa aku punya ide, pergi ke rumahku dulu, mari kita berdiskusi dengan baik. Dia menarik lengan Yang Kai dan menyeretnya. Memasuki rumah, keduanya duduk. Yang Kai berkata, apakah Anda pernah menagih sebelumnya? Baiki menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini pertama kalinya sejak Nyonya menjadi pemimpin. Yang Kai menatap, ini pertama kalinya, kamu berani mengatakan omong kosong. Apa yang kamu katakan tentang berhasil menyelesaikan misi? Baiki tidak peduli, apa yang kamu takutkan, pemilik berdiri di belakang kita, minta dulu, jika kamu benar-benar tidak berhasil, minta pemilik untuk keluar, dan mereka tidak akan berani tidak memberikannya. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Lao Bai bisa memikirkan ide ini, tetapi dia tidak bisa. Nyonya pemilik mengatakan bahwa 0,5% dari hutang yang berhasil dikembalikan akan menjadi miliknya sendiri. Jika dia meminta pemilik untuk membantunya, dia akan membayar hutang lebih sedikit, sial. Yang Kai menggerutu. Baiki berkata, pokoknya, kita masih harus memberi hormat terlebih dahulu dan kemudian dengan kekuatan. Orang-orang juga memiliki kepala dan wajah, mereka belum tentu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Agak tidak pantas bagi kita untuk tiba-tiba menyerang dan menagih. Masuk akal. Yang Kai sedikit mengangguk. Dengan cara ini, mari kita membuat pemberitahuan terlebih dahulu, menjelaskan sebab dan akibat dari masalah yang terjadi di penginapan ke dalam Batu Giok, kemudian menjelaskan alasan kunjungan untuk melihat apakah mereka bekerja sama atau tidak sebelum membuat rencana. Itu bagus, ayo lakukan. Jika ini masalahnya, kita harus meminta token kepada pemilik, jika tidak, bagaimana orang-orang bisa percaya bahwa kita dari penginapan pertama? Mudah ditangani, kita akan pergi ke Nyonya nanti. Setelah negosiasi selesai, keduanya langsung sibuk, mengeluarkan potongan-potongan giok kosong untuk membuat pemberitahuan, dan menjelaskan alasan hal itu dalam satu surat seperti yang direncanakan, menjelaskan tujuan kunjungan, dan menggunakan kata-kata halus dan nada yang baik. Meskipun ini adalah hutang, itu tidak akan membuat orang merasa jijik. Ada 19 toko di slip giok Yang Kai, dan tentu saja, 19 salinan batu giok dibuat, dan jumlah sisi Baiki serupa. Setelah selesai, keduanya saling memeriksa untuk memastikan tidak ada yang salah, dan kemudian pergi ke pemilik bersama untuk meminta token penginapan pertama. Pemilik juga sangat ceria, dan langsung memberi mereka masing-masing kartu giok, seukuran telapak tangan, ada karakter penginapan pertama tertulis di sana. Semuanya sudah siap, keduanya segera meninggalkan penginapan, saling mendoakan di pintu penginapan, dan mereka berpisah. 3943. Berjalan di jalan-jalan yang saling bersilangan, Yang Kai berjalan-jalan di sekitar toko, menggamati orang-orang dan adat istiadat tempat ini, yang cukup membuka wawasan. Setelah setengah hari, Yang Kai memasuki rumah teh, memesan sepoci teh, dan menunggu dengan tenang. Ketika seseorang di toko datang dan menyajikan teh, Yang Kai menahannya, saudaraku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Asisten toko berkata dengan sopan, silakan bertanya, Tuan. Yang Kai berbicara, saya baru di sini, dan saya tidak akrab dengan tempat ini, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada seseorang yang bisa membawa saya berkeliling pasar bintang ini? Asisten toko berkata, Tuan tamu, apakah Anda mencari pemandu? Tepat. Kalau begitu Anda bertanya kepada orang yang tepat, saya punya beberapa rekomendasi, tetapi saya tidak tahu apakah itu memenuhi persyaratan Anda atau tidak. Bawa seseorang untuk menemuiku, kata Yang Kai menambahkan. Oke, tunggu sebentar. Asisten toko menjawab. Yang Kai melihat keluar dari jendela dan menunggu sambil minum teh. Meskipun dia memegang slip giok yang diserahkan kepadanya oleh pemilik berisi berbagai informasi tentang 19 toko, dia tidak berdaya di pasar bintang ini. Yang Kai tidak tahu di mana mencarinya, jadi dia datang ke kedai teh ini untuk mencari panduan. Sekarang sepertinya pilihannya tepat. Dimanapun Anda berada,
kedai teh dan restoran selalu menjadi tempat pertemuan 3 agama dan 9 aliran. Sederhana saja, dengan pemandu lokal, akan mudah untuk menemukan toko-toko itu ketika saatnya tiba. Setelah menunggu beberapa saat, asisten toko membawa seseorang, Yang Kai mendongak dan menemukan bahwa orang itu adalah seorang wanita berusia 30-an, dengan sosok montok dan pesona yang menawan, terutama dadanya yang penuh dan megah, ada senyum di wajahnya, dan ekspresinya lebih terkendali. Dia mengikuti di belakang penjaga toko dan menatap Yang Kai dengan sedikit gugup. Basis kultivasinya bagus, sepertinya berada di puncak Kaisar Senior Realm, tetapi Yang Kai tidak merasakan aura segel dao darinya. Dengan kata lain, wanita ini seharusnya belum memadatkan dao sealnya sendiri. Pada tingkat Kaisar Senior Realm, pada dasarnya 90% dari mereka tidak dapat memadatkan segel dao mereka sendiri selama sisa hidup mereka. Penjaga toko datang dan berkata di telinganya, "Tuan tamu, wanita ini berasal dari daerah setempat, dan dia sangat akrab dengan pasar bintang di sini. Anda dapat melihat apakah Anda puas? Jika Anda tidak puas, saya akan mencarikan yang lain." Yang Kai mengangkat matanya dan melihat, wanita itu segera bergegas ke Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, "Saya telah melihat senior." Suaranya sangat bagus, dan lembut. Jika Anda tidak melihat wajahnya, saya khawatir Anda akan mengira dia adalah seorang gadis berusia 20-an. Yang Kai mengangkat tangannya dan menyerahkan slip giok yang diberikan pemilik kepadanya. "Apakah Anda tahu bagaimana menuju ke tempat-tempat ini?" Wanita itu mengambilnya, menyapu pikiran spiritualnya, dan dengan cepat mengangguk, "Saya tahu. Mulai dari tempat kita sekarang, rencanakan rute terpendek ke tempat-tempat ini, dan ukir itu di batu giok untuk aku lihat." "Ya." Wanita itu menundukkan kepalanya dan menjadi sibuk. Setelah beberapa saat, dia memegang slip giok di kedua tangan dan menyerahkannya dengan hormat. "Tuan, silakan." Yang Kai mengambil slip giok itu kembali, dan setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa ada lebih banyak informasi di dalamnya, dan 19 toko diatur ulang secara berurutan. "Apakah kamu orang lokal?" Yang Kai memandangnya dan bertanya. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya lahir di kota bintang ini dan tidak pernah pergi." Yang Kai mengangguk, menatap asisten toko dan berkata, "Dia saja." Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan 2 pil Open Heaven dengan jarinya. Penjaga toko mengangkat tangan untuk menangkapnya, dan tersenyum cerah, "Terima kasih atas hadiahnya, si kecil akan mundur dulu." Berbalik dan mengedipkan mata pada wanita itu, dia seharusnya memberi isyarat padanya untuk bekerja keras. Setelah penjaga toko pergi, Yang Kai memandang wanita itu dan berkata, "Silakan duduk dan bicara." Wanita itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan dia mungkin merasa bahwa berdiri di depan Yang Kai terlalu mencolok. Dia berterima kasih padanya, dan duduk menyamping. Yang Kai menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata dengan santai, "Siapa namamu?" Wanita itu buru-buru berkata, "Nama saya adalah Luo Hai." Yang Kai mengangguk dan memperkenalkan diri, "Nama saya Yang Kai, saya meminta Anda untuk datang ke sini untuk membawa saya ke beberapa tempat. Masalah ini mungkin tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari, jadi Anda harus bersiap-siap, kamu harus siap setiap saat-saat untuk bekerja." Luo Hai buru-buru berkata, "Tidak masalah, saya sendirian di sini, dan tidak akan ada hal lain yang harus disibukkan." Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu lahir di sini? Karena kamu lahir di sini, bagaimana kamu bisa sendiri?" Luo Hai sedikit malu, "Meskipun saya lahir di sini, saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya dibesarkan oleh orang lain, dan ibu angkat saya meninggal 700 tahun yang lalu." Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, itu adalah takdir. Luo Hai tersenyum malu-malu. "Bagaimana kamu menghitung hadiahnya?" Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Luo Hai berkata, 2 pil Open Heaven sehari. Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati melihat Yang Kai dan melihat bahwa dia sedikit mengernyit, dan dengan cepat menambahkan, 3 dalam 2 hari baik-baik saja. Yang Kai mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa dia telah salah memahami maksudnya. Dia mengerutkan kening bukan karena dia pikir itu terlalu mahal, tetapi merasa itu terlalu murah. Tapi coba dipikir-pikir, ketika pelayan di Seven Skillful Land bekerja selama 1 tahun, mereka hanya mendapat beberapa pil Open Heaven. Meskipun ada penghasilan tambahan, jumlah pil Open Heaven yang bisa didapatkan dalam setahun pada dasarnya hanya 2 atau 30 pil Open Heaven. Sebagai perbandingan, Luo Hai tidak mendapatkan terlalu sedikit untuk 2 pil Open Heaven sebagai pemandu dalam sehari. Alasan mengapa dia merasa murah terutama karena dia telah tinggal bersama pemilik untuk waktu yang lama baru-baru ini dan berutang kepada pemilik lebih dari 16 juta. Dalam menghadapi jumlah yang sangat besar, 2 atau 3 pil Open Heaven dapat diabaikan.
3 pil Open Heaven sehari, kamu harus siap kapanpun kamu dipanggil. Mata Luo Hai berbinar, dan dia berdiri dan memberi hormat, terima kasih, Tuan. Melihat tidak ada air di cangkir Yang Kai, dia melangkah maju dan menuangkan teko. Yang Kai sedikit mengangguk, merasa bahwa wanita ini sangat cerdas dan memiliki sikap yang sangat baik. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, dilihat dari ekspresinya yang terkendali, dia harus menjadi orang yang jujur, dan orang seperti ini dapat digunakan dengan tenang. Setelah minum teh, keduanya meninggalkan kedai. Dipimpin oleh Luo Hai, mereka berjalan melalui beberapa jalan dan berdiri di depan sebuah toko. Yang Kai mendongak dan melihat plakat toko itu berbunyi, Ju, De, Yuan, dalam 3 karakter besar. Jika diingat dengan benar, Ju De Yuan ini adalah industri dari sebuah kekuatan yang disebut Tanah Terberkati Jiuxing. Tanah Terberkati Jiuxing adalah salah satu dari 72 paradise. Di antara 3000 dunia ini adalah kekuatan kelas 1 yang terkenal, dengan Open Heaven kelas atas yang bertanggung jawab. Yang Kai sedikit pesimis, dia datang ke tempat ini, meminta seseorang dari 72 paradise untuk membayar hutang, yang tampaknya agak sulit. Tapi semuanya ada di sini, jadi dia hanya bisa mencobanya. Ini memang industri Tanah Terberkati. Etalase Ju De Yuan ini beberapa kali lebih besar dari toko terdekat, dan ada banyak pelanggan yang masuk dan keluar. Di sini, dengan bisnis yang begitu booming, pasti menghasilkan banyak uang. Tuan, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Luo Hai bertanya dengan suara rendah, suaranya bergetar. Yang Kai menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa wajahnya sedikit pucat, dan satu tangan tanpa sadar memutar sudut pakaiannya, terlihat sangat gugup. Meskipun baru saja bertemu, Yang Kai juga melihat bahwa Luo Hai ini adalah wanita dengan kepercayaan diri yang sangat rendah. Dia telah merangkak dan berguling-guling di bagian bawah kota bintang ini. Diperkirakan dia belum pernah memasuki toko sebesar itu sebelumnya, membuat itu terdengar agak tidak wajar. Tidak, tunggu aku di luar. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Luo Hai jelas merasa lega, mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, kalau begitu aku berharap yang terbaik untukmu. Dia tidak tahu apa yang Kai lakukan, bagaimanapun, apa yang dia katakan pasti benar. Yang Kai sedikit mengangguk, berbalik, dan berjalan dengan tangan di punggungnya. Begitu dia memasuki toko, seorang pelayan muda menyambutnya dengan antusias. Yang Kai tidak berbicara omong kosong, dan mengeluarkan slip giok yang dibuat bersama Baiki sebelumnya dan menyerahkannya, saya ingin melihat penjaga toko Anda. Pelayan kecil itu tertegun sejenak. Meskipun dia melakukan tugas di toko ini, dia juga lahir di Tanah Terberkati Bintang 9, Jiuxing. Dia bangga pada dirinya sendiri, dan belum pernah melihat seseorang seperti Yang Kai yang begitu sombong. Dia langsung ingin melihat penjaga toko segera setelah dia masuk. Penjaga toko sangat mudah ditemui, terutama jika itu adalah pelanggan besar. Penjaga toko akan bertemu secara langsung, tetapi tampaknya Yang Kai tidak melakukan bisnis besar. Dengan curiga mengambil slip giok, menyapu indera spiritualnya ke dalam, dan wajah pelayan muda itu menjadi lurus. Baru saat itulah dia tahu bahwa latar belakang orang lain tidak kecil, dan dia sebenarnya berasal dari penginapan pertama yang namanya terkenal. Mengetahui itu, pelayan toko segera berkata dengan ekspresi tertahan, kamu tunggu sebentar, aku akan meminta instruksi. Berbalik dan masuk ke ruang dalam. Selama menunggu, Yang Kai dengan santai berkeliaran di sekitar toko dan menemukan bahwa Ju De Yuan melakukan banyak bisnis, dan semua jenis barang dapat ditemukan di sini. Ketika Yang Kai bangun untuk melihatnya, ada seorang pelayan kecil di sebelahnya yang datang untuk menawarkan dengan antusias. Setelah menunggu sebentar, pelayan kecil itu berlari keluar lagi dan memberi isyarat, penjaga toko ingin menemuimu. Ketika nama penginapan pertama dinaikkan, sangat sedikit orang yang akan menolak. Yang Kai mengangguk, dan mengikuti pelayan kecil itu untuk menemui penjaga toko. Segera dia melihat penjaga toko Ju De Yuan di ruang rahasia, seorang lelaki tua setengah besar kurus dengan basis kultivasi Open Heaven, memberi Yang Kai perasaan yang sama dengan Duan Hai dari Seven Skillful Land. Dia seharusnya menjadi Open Heaven peringkat keempat, yang konsisten dengan informasi yang dicatat dalam slip giok yang diberikan pemilik kepadanya. Diam-diam terpana, tingkat kekuatan ini luar biasa, dan penjaga toko di kota bintang sebenarnya adalah Open Heaven tingkat menengah. Jika kultivasi semacam ini pergi ke Seven Skillful Land, itu adalah pelindung bumi yang terhormat. Tapi memikirkan penginapan pertama lebih berkuasa, pemilik berada di ranah Open Heaven peringkat 6, itu lega. Ketika Yang Kai masuk, lelaki tua itu tidak bangun. Bagaimanapun, celah dalam kultivasi ada di sini. Jika dia benar-benar bangun dan menyapanya, reputasinya akan terlalu lemah. Pelayan kecil itu melangkah mundur, menutup pintu, terisolasi dari dalam dan luar,
Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Yang Kai, saya telah melihat penjaga toko Gongsun. Penjaga toko Judeyuan ini disebut Gongsun Hong, dan slip giok yang diberikan kepadanya oleh pemilik memiliki catatan terperinci. Selama penampilannya benar, Yang Kai secara alami tidak akan mengakui orang yang salah. Gongsun Hong tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan, duduk saja dan bicara. Yang Kai berterima kasih padanya dan duduk dengan tenang, meskipun celah dalam kultivasi tidak kecil, dia datang ke sini atas nama penginapan pertama kali ini, dan tentu saja dia tidak akan terlalu lemah. 3944. Melihat ekspresi tenang Yang Kai, Gongsun Hong mengangguk diam-diam. Setelah menyesap tehnya beberapa teguk, Gongsun Hong berkata, saya telah melihat surat yang kamu bawa, dan orang tua ini sudah tahu tujuanmu datang ke sini, tetapi teman kecil, kamu mengatakan bahwa kamu dari penginapan pertama, apakah kamu membawa token? Tentu saja ada. Yang Kai tersenyum sedikit, mengeluarkan kartu giok yang diberikan pemilik sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Gongsun Hong. Gongsun Hong mengambilnya, memberikan sedikit kekuatan dan menuangkannya ke dalam plakat giok. Detik berikutnya, plakat giok itu tiba-tiba menyala. Ekspresi Gongsun Hong sedikit berubah. Dia menoleh untuk melihat Yang Kai, ekspresinya sedikit berkedut, pemimpin Anda adalah Nyonya Lan. Tepat, Yang Kai tidak tahu misteri apa yang tersembunyi di kartu giok, sehingga Gongsun Hong mengenali identitasnya sekaligus, tetapi melihat sikap Gongsun Hong, sepertinya dia sedikit cemburu pada Nyonya Lan. Ini mudah ditangani, Yang Kai diam-diam bersuka cita, dia tidak perlu takut, selama dia tidak memiliki beberapa keraguan, akun 10 juta akan baik-baik saja. Nyonya Lan ada di sini. Gongsun Hong bertanya lagi, ya, kapan kamu datang, mengapa orang tua itu tidak menerima kabar apapun? Beberapa hari yang lalu, Yang Kai tersenyum dan menjawab, pemilik relatif rendah hati, bahkan pembukaan kembali penginapan pertama hanyalah sebuah plakat, dan tidak ada pemberitahuan. Ekspresi Gongsun Hong tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, dan dia terbatuk pelan. Nyonya Lan berpura-pura, yah, dia benar-benar rendah hati, tidak tahu apa yang dia ingat, dan sudut matanya tiba-tiba berkedut. Setelah jeda, dia berkata, pembukaan penginapan pertama adalah acara besar. Orang tua ini seharusnya datang untuk menonton upacara, tetapi karena Nyonya Lan tidak ingin semua orang mengetahuinya, pasti ada alasannya. Yang Kai tersenyum, tentang Nyonya Lan, tidak nyaman bagi junior untuk menanyakan lebih banyak tentangnya sebagai pelayan. Gongsun Hong sedikit mengangguk dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa saat dia berkata, saya tidak tahu apa yang dikatakan teman kecil dalam slip giok ini, bisakah Anda memberitahu saya mengapa orang dari Nine Stars Paradise berada di penginapan pertama? Bahkan melakukan sesuatu sehingga menghancurkan penginapan pertama. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan ini. Jika penjaga toko Gongsun ingin tahu, tanyakan saja pada pemiliknya. Gongsun Hong tersenyum, mengangkat tangannya dan berkata, minum teh, minum teh. Yang Kai menyesap dan menoleh untuk menatapnya dan berkata, Tuan Gongsun, junior ini ada di sini untuk meminta kompensasi. Pemilik kami mengatakan bahwa Nine Star Paradise memiliki reputasi yang bagus, dan Judeyuan berbisnis setiap hari. Kompensasi ini tidak masalah. Junior harus pergi ke tempat lain untuk meminta akun. Waktunya ketat dan tugasnya berat. Apakah Anda dapat menyelesaikan akun terlebih dahulu, Tuan Gongsun? Gongsun Hong berkata dengan aneh, apakah kamu akan pergi ke tempat lain? Yang Kai menjawab, itu wajar. Yang Kai kemudian melaporkan nama beberapa toko. Gongsun Hong tercengang, mungkinkah ada banyak orang yang melakukannya di penginapan pertama? Di belakang toko-toko itu, kebanyakan dari pasukan tanah terberkati dan sejenisnya. Benar-benar banyak. Yang Kai mengangguk dan berkata, sejujurnya, penjaga toko Gongsun, alasan mengapa bos kami membawa kami ke pasar bintang ini adalah untuk meminta akun. Bos mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri, mereka harus mengganti rugi dan mendapatkan uang. Bukan itu saja, jika Anda tidak mau, Nyonya akan pergi ke altar utama setiap keluarga dan membicarakannya. Pemilik juga mengatakan bahwa gua-gua besar ini diberkati dengan roh yang sama, dan tidak perlu bagi semua orang untuk tidak bahagia karena masalah sepele seperti itu. Gongsun Hong sedikit mengernyit, tapi tidak tahu suasana hatinya saat ini. Yang Kai memperhatikan dari sisi ke sisi dan berkata, Judeyuan sangat besar, harus ada banyak pendapatan setiap tahun. Penjaga toko Gongsun, meskipun 10 juta bukan jumlah yang kecil, tetapi seharusnya tidak ada tekanan untuk Judeyuan. Jika nyaman, bisakah Anda membantu saya? Biarkan junior ini menyampaikan kembali ke Nyonya sesegera mungkin. Gongsun Hong mengangguk dan berkata, adik kecil adalah orang dari penginapan pertama, dan dia membawa token Nyonya Lan ke sini. Seharusnya tidak ada kepalsuan dalam masalah ini,
dan lelaki tua ini harus memberi kompensasi. Tapi, percakapan berubah dan berkata, bagaimanapun, ini adalah kata-kata keluargamu, bagaimana situasinya? Lelaki tua ini harus memanggil forum umum untuk bertanya dengan hati-hati, jika itu benar seperti yang kamu katakan, aku tidak akan menyangkal akun itu. Yang Kai tahu hal ini tidak sederhana. Jika Anda benar-benar dapat mengumpulkan 10 juta akun sendiri, tampaknya Nine Star Paradise juga terlalu takut dengan penginapan pertama, tetapi hasil ini sesuai dengan yang diharapkan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengangguk dan berkata, seharusnya, tapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan penjaga toko Gongsun untuk mengirim pesan untuk kembali dan bertanya. 1 bulan. Gongsun Hong berkata, aku akan memberimu jawaban dalam 1 bulan. Yang Kai berdiri dan mengepalkan tinjunya, lalu saya serahkan kepada penjaga toko Lao Gongsun. Berjalan perlahan dan hati-hati. Gongsun Hong memberi isyarat dengan tangannya. Berjalan keluar dari Judeyuan, Yang Kai melihat Luo Hai berdiri tidak jauh di seberang jalan, dan dia melambai padanya. Luo Hai segera menyapa dan bertanya dengan suara rendah, apakah masalah sudah selesai, Tuan? Tidak apa-apa. Yang Kai mengangguk, perjalanan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan, pergi ke tempat berikutnya. Mereka datang dari satu keluarga ke keluarga lain, dan butuh waktu 1 sore untuk mencapai 3 keluarga. Selain Judeyuan, salah satu dari 3 keluarga berasal dari latar belakang tanah yang diberkati. Jawaban yang mereka terima mirip dengan jawaban Gongsun Hong, dan menunggu sampai hasil pertanyaannya terjawab. Latar belakang keluarga lain adalah kekuatan kelas 2, dan mereka tidak sekuat tanah yang diberkati. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang dari penginapan pertama datang untuk meminta pertanggungjawaban, mereka sedikit tulus dan takut, dan sikap mereka terhadap Yang Kai juga sangat sopan, tetapi pada akhirnya, hasilnya masih sama. Saat malam tiba, kota bintang masih sangat hidup, Yang Kai berjalan sepanjang sore, dan dia sedikit lelah, jadi dia membiarkan Luo Hai kembali untuk beristirahat dan kembali padanya besok. Sebelum pergi, keduanya bertukar metode kontak dan setuju untuk melanjutkan besok. Luo Hai tidak menolak. Kembali ke penginapan pertama, Yang Kai melihat bahwa di sana hidup dan ramai. Orang-orang datang dan pergi, lobi penuh dengan tamu, semua orang minum saling bertukar cangkir, membuat Yang Kai tertegun. Pemilik sedang berjalan melalui lobi, mengobrol dan tertawa dengan para tamu di meja. Yang Kai kesurupan untuk sementara waktu, seolah-olah dia telah kembali ke penginapan pertama dalam kehampaan. Namun hanya dalam 1 hari, bisnis di sini menjadi sangat panas, tampaknya penginapan pertama memang terkenal. Ketika pemilik mengangkat matanya, dia melihat Yang Kai, mengulurkan tangan dan memberi isyarat padanya. Yang Kai buru-buru berjalan. Mengikuti pemilik ke ruang dalam, pemilik berbalik, duduk, memandang Yang Kai dan berkata, bagaimana? Tidak apa-apa. Yang Kai berjalan, mengambil teko, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, dan minum beberapa teguk. Penginapan pertama terkenal, tidak ada yang berani mempermalukan kita. Siapa yang menanyakan ini padamu? Pemiliknya memelototinya dengan marah, apakah kamu mendapatkan uangnya? Yang Kai meletakkan cangkir teh dan tertawa, bagaimana bisa begitu cepat? Semua orang harus mengirim pesan kembali ke forum umum untuk bertanya, dan kemudian memutuskan apakah akan memberikan uang atau tidak ketika sudah dikonfirmasi. Berapa banyak yang melarikan diri? 3 keluarga berkata begitu. Pemiliknya mengangguk, tentu saja, tetapi tenggat waktunya tidak boleh terlalu lama. Jangan khawatir, semuanya sudah disepakati, sebulan tidak terlalu lama. 1 bulan, tidak apa-apa. Baiklah, pergilah bekerja. Pemilik melambaikan tangannya. Aku sibuk dengan apa? Yang Kai menatapnya dengan heran. Pemiliknya berkedip dan berkata, kamu adalah orang di penginapan, tidakkah kamu harus pergi ke aula? Penginapan ini melakukan pekerjaan dengan baik sekarang, dan tidak ada cukup staf, jadi cepatlah dan bantu. Aku. Yang Kai terdiam, dia tidak pernah melakukan apapun di aula sejak dia begitu muda. Kamu apa? Kenapa kamu tidak pergi dengan cepat? Apakah kamu ingin aku, bos wanita, melakukannya sendiri? Yang Kai menatapnya dengan marah untuk waktu yang lama, dan setelah dikalahkan, matanya terlalu besar untuk menatap, dan dia mengertakkan gigi, oke, kamu kejam. Dia berbalik dan membanting pintu. Di belakangnya, pemilik menyilangkan kaki, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ketika dia tiba di lobi, Yang Kai melihat ke kiri dan ke kanan, mengambil selembar kain putih dari tangan seorang pelayan, meletakkannya di bahunya, dan pergi ke dapur untuk menyajikan hidangan. Mereka semua adalah pejuang, penuh energi, dan mereka tidak mengatakan apa-apa tentang waktu tutup. Mereka sibuk sampai fajar, dan Yang Kai harus istirahat. Yang membuatnya marah adalah dia belum melihat Lao Bai sampai sekarang.
Diperkirakan orang ini pasti tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri ketika dia kembali, jadi menghabiskan malam di luar. Diam-diam mengambil keputusan, dia tidak akan kembali besok. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Kai untuk keluar lagi, dia mengirim pesan ke Luo Haiyi sebelumnya dan menunggunya di kedai teh tempat dia bertemu kemarin. Ketika Yang Kai tiba di tempat itu, Luo Haiyi sudah berdiri di sana. Tuan tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Luo Haiyi melihat bahwa wajah Yang Kai salah dan melangkah maju untuk bertanya. Jangan menyebutkannya. Yang Kai tertekan. Bukannya dia tidak beristirahat dengan baik, tetapi dia tidak beristirahat sama sekali. Meskipun itu tidak masalah, dia masih sedikit lelah. Yang Kai tidak banyak bicara, Luo Haiyi tidak berani bertanya lebih banyak, dan keduanya segera berangkat. Situasi hari ini mirip dengan kemarin. Setelah berkunjung dari keluarga ke keluarga, balasan yang mereka dapatkan hampir sama. Tidak heran memikirkannya, setiap keluarga duduk dan mengobrol dengan pemilik toko dari setiap keluarga. Hari ini, hanya 6 atau 7 keluarga yang dia datangi. Lagi pula, akan butuh 2 atau 3 hari untuk menjalankan semuanya. Yang Kai tidak tahu di mana Baiki berada dan bagaimana perkembangannya. Yang Kai mengeluarkan alat komunikasi dan menghubungi Baiki, tetapi tidak ada jawaban di sana. Yang Kau tidak tahu dia sedang sibuk apa. Di malam hari, Yang Kai membawa Luo Haiyi ke restoran, memesan makanan dan minuman sebagai ucapan terima kasih. Mereka berlarian bersamanya sepanjang hari, dan itu cukup melelahkan. Luo Haiyi tidak ingin Yang Kai menghabiskan banyak uang, tetapi Yang Kai bersikeras, jadi dia hanya bisa menurut. Luo Haiyi memandang Yang Kai dengan penuh hormat selama perjamuan, tetapi Yang Kai tidak terbiasa. Bagaimanapun, Luo Haiyi juga merupakan kaisar senior realem, dan itu tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Yang Kai, yang dipanggil senior oleh Haiyi, merasa sedikit tidak nyaman. Setelah 3 putaran minum, wajah Luo Haiyi menjadi sedikit kemerahan, dan matanya menjadi kabur, tetapi sepertinya dia tidak terlalu mabuk. Yang Kai ingin tahu tentang masalah ini dan berkata, bagaimana Kaisar Agung di luar alam semesta ini memahami seni bela diri. Dia telah memadatkan segel daunnya sendiri yang dipadatkan di kuil surga misterius. Setiap Kaisar Agung di Star Boundary memiliki pengalaman ini, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar Agung yang ingin datang ke dunia luar lainnya, tetapi kapasitas dunia alam semesta kecil itu terbatas. Meskipun banyak dari mereka yang mencoba memadatkan dao, tidak banyak orang yang dapat melakukannya, tetapi bagaimana orang-orang di luar Qiankun dapat mencapai titik ini? Ketika Yang Kai kebetulan bertemu Luo Haiyi, secara alami bertanya dengan santai. 3945. Luo Haiyi menepuk pipinya dan tersenyum. Mereka yang memiliki kualifikasi bagus mengandalkan persepsi diri mereka sendiri dan menyingkat segel dao. Bagi mereka yang memiliki kualifikasi rendah seperti saya, mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar. Setelah minum anggur, dia sepertinya melepaskan sedikit, tidak berhati-hati seperti sebelumnya. Bantuan dari luar. Yang Kai mengangkat alisnya. Ada beberapa harta jenius yang dapat membantu orang memadatkan segel dao, dan ada juga beberapa obat mujarab, seperti pil dao atau sesuatu, tetapi barang-barang ini perlu dibeli dengan uang, dan itu agak mahal. Yang Kai menghela nafas, dia masih berpikir sebelumnya, apa yang bisa dilakukan Kaisar Senior Stage yang gagal memadatkan segel dao mereka sendiri untuk mengambil pil Open Heaven. Meskipun benda ini adalah sejenis mata uang keras di luar alam semesta ini, dapat digunakan untuk membeli berbagai hal, tetapi tidak terlalu berguna bagi Kaisar Senior Realem, tidak seperti Open Heaven Realem, yang dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan Open Heaven Pill. Sekarang tampaknya Open Heaven Pill berguna bagi siapa saja. Luo Haiyi membuat begitu banyak kerja keras sehingga dia jelas ingin membeli Dao Pill, dan kemudian menyingkat Dao Sealnya sendiri untuk membuat seni bela dirinya selangkah lebih maju. Namun, memadatkan segel Dao hanyalah permulaan. Di masa depan, akan ada kesempatan untuk maju ke Open Heaven dan jalan seni bela diri, harus disertai dengan dukungan keuangan yang besar. Berapa banyak orang yang seberuntung Yang Kai? Pertama-tama memadatkan kekuatan kayu bermutu tinggi, dan kemudian mendapatkan kekuatan api bermutu tinggi. Tetapi bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak yakin bahwa dia dapat menemukan kekuatan lain dari Yin Yang dan 5 elemen yang sejalan dengan permintaannya. Selama kekuatan apapun salah, bahkan jika itu mencapai alam Open Heaven, peringkatnya tidak akan terlalu tinggi. Makan dan minum, keduanya mengobrol bersama, dan suasananya sangat harmonis. Setelah waktu yang lama, Yang Kai berkata, ini adalah akhir dari hari ini, kamu kembali untuk beristirahat, kembalilah besok. Mendengar itu, Luo Haiyi meletakkan sumpitnya, bangkit dan berkata, kalau begitu saya harus undur diri dulu. Yang Kai mengangguk dan memperhatikannya pergi.
Setelah apa yang terjadi kemarin, Yang Kai memutuskan untuk tidak kembali ke penginapan pertama, agar tidak pergi ke aula lagi, mengeluarkan item komunikasi dan menghubungi Baiki. Orang ini sebenarnya merespons dengan cepat dan bertanya di mana dia berada. Sekarang, Baiki melaporkan nama tempat. Begitu Yang Kai mendengarnya, dia tahu bahwa tempat ini bukan tempat yang baik, dan orang ini benar-benar nongkrong di gedung musim semi. Baiki dengan hangat mengundangnya untuk ikut dengannya agar tidak terkendali dan bahagia, tetapi Yang Kai dengan tegas menolak. Setelah minum dan minum sebentar, Yang Kai menghabiskan uang untuk minuman dan hidangan, dan meninggalkan restoran sendirian, bersiap untuk menemukan penginapan acak di kota untuk beristirahat malam itu. Bahkan jika akomodasi penginapan di kota bintang tidak murah, itu tidak lebih mahal dari penginapan pertama, mengingat kejadian sebelumnya, membutuhkan 1000 open heaven pill untuk beristirahat di penginapan pertama untuk 1 malam, dan kemudian pemilik berhati hitam menaikkan harganya sampai 10.000. Tepat setelah meninggalkan restoran, Yang Kai melihat sosok yang berdiri di seberang sekilas, berjalan dengan takjub, dan bertanya, "Mengapa kamu belum kembali?" Luo Hai telah menunggunya di luar. Luo Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, senior, jangan khawatir." Yang Kai tertawa, sedikit minum, "Jangan terlalu mabuk, kembalilah lebih awal. Saya pikir wanita ini cukup berhati-hati. Ini masih pagi, jika mau, saya dapat menemani senior mengunjungi pasar bintang. Saya sibuk di siang hari, dan senior tidak punya waktu." Dia menambahkan, "Gratis, tidak ada uang." Yang Kai memikirkannya dan berkata, "Ya, tetapi itu tidak akan menundamu, kan?" Luo Hai buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, saya satu-satunya di rumah, dan tidak apa-apa untuk kembali." Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kemana Anda ingin pergi, Tuan?" "Ada gua penjualan emas di distrik barat Star City, kebanyakan laki-laki suka pergi ke sana." Saat dia berbicara, dia tersipu. Yang Kai berkata dengan santai, "Tempat di mana gedung gerimis angin musim semi berada." Luo Hai mengangguk dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda tahu gedung angin musim semi dan gerimis?" Yang Kai mendengus, "Saya mendengar seseorang menyebutkannya, tetapi saya belum pernah ke sana." Dia tahu bahwa Lao Bai sedang nongkrong, dan sekarang sepertinya itu masalahnya. "Apakah Anda akan pergi, Tuan?" Luo Hai bertanya. Yang Kai melambaikan tangannya, "Tidak perlu, jalan-jalan saja." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat satu hal, "Ngomong-ngomong, saya ingin membeli peta, di mana saya bisa membelinya?" Luo Hai bertanya, "Apakah Anda ingin membeli peta Qiankun? Lalu kita akan pergi ke Si Haifang, di mana peta alam semesta adalah yang paling lengkap dan paling update tepat waktu. Ayo pergi dan melihat." Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik. Dia memiliki ide ini sebelumnya, dan dia tidak ingat siapa yang menyebutkannya padanya. Peta Qiankun berisi semua peta domain besar yang telah ditemukan di luar, bisa dibilang salah satu benda yang harus dimiliki oleh para kultivator yang ada di luar alam semesta. Yang Kai benar-benar ingin mencari tahu di mana alam bintang berada di peta Qiankun. Dia ditelan oleh cacing Wanji, dan kemudian muncul secara misterius di domain besar tempat Seven Skillful Land berada. Meskipun pohon dunia belum ditemukan, jika dia berhasil mendapatkannya, akan menyenangkan untuk mengetahui jalan pulang. Luo Hai sangat akrab dengan kota bintang, membawa Yang Kai melalui beberapa jalan dan datang ke sebuah toko. Toko itu adalah Si Haifang. Meski sudah malam, kota ini masih sangat ramai. Memasuki toko, seorang wanita berpakaian pelayan segera menyambutnya. Dia mengucapkan 1000 berkah dan berkata dengan manis, "Selamat malam, tamu terhormat, apakah Anda ingin membeli sesuatu?" Luo Hai berjalan keluar pada waktu yang tepat dan menjawab, "Tuanku ingin membeli salinan peta alam semesta." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Lewat sini, tolong." Dia memberi isyarat dengan tangannya. Di bawah bimbingannya, Yang Kai datang ke deretan rak. Di rak, tidak ada peta, tetapi ada kotak panjang. Kotak itu tidak terlalu panjang dan pendek, hanya seukuran sumpit dan warnanya gelap, yang terlihat sangat aneh. Yang Kai bingung, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Luo Hai berkata, "Jelaskan itu." Pelayan itu mengerti, dan segera berkata, "Saya akan memberitahu para tamu terhormat untuk mengetahui bahwa ada 3 jenis peta Qiankun di toko kecil ini. Yang terendah adalah peta domain besar, yang berisi lokasi dunia kecil yang telah ditemukan, dan lokasi beberapa altar tetap provinsi spiritual. Yang menengah adalah peta seluruh alam semesta, termasuk semua domain besar yang telah ditemukan, dan juga mencakup konten semua peta tingkat terendah, serta lokasi dari kuil Qiankun dan gerbang domain, yang sekilas terlihat jelas. Ringkas dan nyaman. Yang Kai mengangkat alisnya, "Bagaimana dengan yang di atas tingkat menengah?" Pelayan itu terkekeh dan berkata,
tidak ada banyak perbedaan antara konten tingkat tinggi dan konten tingkat menengah. Yang Kai berkata, tidak ada perbedaan, mengapa ada level menengah dan tinggi? Itu benar, meskipun tidak ada perbedaan konten di antara keduanya, dengan membeli peta tingkat tinggi, jika Anda menemukan domain besar baru di masa depan, toko kami dapat membantu memperbarui konten di peta alam semesta secara gratis. Toko kami tersedia di banyak kota bintang, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Anda hanya perlu membawa peta Qiankun dan pergi ke sana. Jika Anda membeli tingkat menengah, Anda tidak akan memiliki kenyamanan ini, dan Anda harus mengeluarkan beberapa biaya jika Anda ingin memperbarui. Yang Kai mengangguk mengerti. Pelayan itu berkata, apakah Anda ingin peta wilayah tertentu, atau kumpulan peta semua wilayah? Yang Kai, tentu saja ini adalah pertukaran umum. Pelayan itu berkata, kalau begitu saya sarankan Anda untuk membeli peta tingkat tinggi. Yang moderat baik-baik saja. Luo Hai memotongnya tanpa menunggu dia selesai berbicara. Pelayan itu meliriknya dan masih tersenyum, tentu saja, itu kebebasanmu untuk memilih apa yang kamu inginkan. Ambil salinannya dan lihatlah, kata Luo Hai. Pelayan itu menjawab dan berbalik ke samping. Mengambil kesempatan ini, Luo Hai mengirim pesan, tuanku, sejauh yang saya tahu, perbedaan harga antara peta tingkat menengah dan tinggi ini adalah 2 kali, dan dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada area besar baru yang ditemukan, jadi membeli peta tingkat tinggi agak boros. Yang Kai mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, pelayan itu mengambil sebuah kotak panjang hitam pekat dan menyerahkannya kepada Yang Kai, tuangkan pikiran spiritual untuk menyelidiki. Yang Kai tertegun, dan baru kemudian dia tahu bahwa kotak panjang di depannya sebenarnya adalah peta Qiankun. Untungnya, dia tidak banyak bicara sekarang, kalau tidak, itu akan sedikit memalukan. Menurut kata-kata, dia menuangkan indera spiritualnya ke dalamnya, dan Yang Kai hanya merasa bahwa visinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melayang ke dunia yang aneh. Perspektif terus menyusut ke tempat tertentu, dan akhirnya menetap. Ada titik merah kecil berkedip terus-menerus, dan lokasi titik merah juga ditandai dengan kata kota bintang. Dalam hati, Yang Kai tahu bahwa titik merah kecil ini mewakili lokasinya saat ini, dan kota bintang yang ditandai pada peta seharusnya adalah kota bintang di sini. Begitu pikirannya bergerak, sudut pandang terus meregang ke belakang, dan di sekitar kota bintang, beberapa nama tempat lain secara bertahap muncul, yang tampak seperti nama-nama dunia alam semesta kecil. Meskipun baru dimulai, Yang Kai dengan cepat menemukan cara menggunakan benda ini, melihat ini, sangat sederhana dan nyaman. Memang harus membeli salinan benda ini, agar nyaman untuk bepergian di masa depan. Menarik pikiran, Yang Kai berkata, bagaimana cara menjual barang ini? Pelayan itu menjawab sambil tersenyum, 500.000. Yang Kai sedikit mengangguk, harga ini tidak terlalu mahal, tetapi apakah dia memiliki 500.000 di tangannya? Sebagian besar pil Open Heaven-nya diperoleh di Seven Skillful Land. Kemudian, di penginapan pertama, Wei Ke merasa kasihan padanya dan memberinya beberapa pil Open Heaven, tetapi tidak banyak, hanya sekitar 200.000. Bagaimanapun, Great Moon hanyalah kekuatan kelas 3, dan pil Open Heaven itu diberikan oleh Wei Ke secara pribadi, jadi tentu saja itu tidak bisa terlalu banyak. Yang Kai memperkirakan bahwa 10 atau 200.000 pil Open Heaven ini juga melukai Wei Ke. Tanpa kompensasi dari Wei Ke ini, Yang Kai tidak akan berharap untuk membeli peta Qiankun sama sekali. Saat dia akan menghitung berapa banyak pil Open Heaven yang ada di tangannya, Luo Hai telah menarik pelayan itu ke samping dan diam-diam mengomunikasikan sesuatu melalui transmisi suara. Setelah Yang Kai selesai menghitung, Luo Hai juga selesai berbicara dan datang dan berkata, Tuan, kami telah setuju, diskon 10%, 450.000. Yang Kai terdiam, baru kemudian dia tahu bahwa Luo Hai sebenarnya sedang tawar-menawar ketika dia menarik orang itu. Kali ini, lebih murah sebesar 50.000, yang dapat dikatakan sebagai diskon besar. Tapi dia baru saja memeriksanya, dan dia tidak memiliki cukup pil Open Heaven di tangannya. Jumlahnya hanya sekitar 430.000. Ini agak memalukan. Harga sudah dinegosiasikan, hanya menunggu untuk membayar tagihan, tetapi Yang Kai tidak punya cukup uang, membuatnya merasa malu. Agak sulit untuk mengatakannya, tetapi hati Luo Hai cemberut, dan dia tiba-tiba melihat kesulitan Yang Kai, dan berbisik, apakah Tuan tidak membawa cukup uang?